Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, tema adab pagi ini adalah adabul mau'izah indal qabri. Adab nasihat di dekat kuburan. Adab mau'izah, memberi adab menasehati di dekat kuburan. Mau'izah itu bisa jadi artinya juga pengajaran. Petuah ya. Adab memberikan petuah di dekat kuburan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus surat ke-10 ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian pengajaran dari Tuhan kalian, wa shifa, dan penawar, lima fis suduri, bagi apa yang ada di dalam dada, di dalam hati, wahudan, dan petunjuk, wa rahmatun, dan rahmat, lil mu'minin, bagi kaum mukminin. Wa an Ali bin Abi Thalibin, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, qal kunna fi janazatin min Baqi'il Gharqad. Satu saat kami sedang mengurus jenazah, mengantar jenazah di Baqi'. Baqi itu di Madinah. Fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mendatangi kami. Faqa'ada wa qa'adna haulah. Beliau duduk dan kami duduk di seputar beliau, di keliling beliau. Wa ma'ahu mikhsaratun. Beliau membawa tongkat kecil. Fanakasa wa ja'ala yangkutu bi mikhsaratih. Lalu beliau menggaris ke tanah ya. Sumaqal, kemudian beliau bersabda, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian, ma min nafsin manfusatin, tidak ada satupun jiwa yang bernafas, illa kutiba makanuha minal jannati wan nar, kecuali sudah ditentukan tempatnya, apakah dia di surga atau di neraka. Tidak ada seorang pun di dunia ini melainkan sudah posisinya sudah ditetapkan oleh Allah, baik di surga atau di neraka. Wa ila qad kutibat. Nah, begitu juga sungguh-sungguh sudah dicatat syaqiyatan aw sa'idah, apakah dia celaka atau bahagia. Ya, jadi sudah dicatat posisinya, juga nasibnya, apa celaka, apa bahagia. Faqala rajul, seseorang yang hadir di situ, audien, bertanya, ya Rasulullah, punten Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina, apakah kita cukup pasrah
pada catatan itu. Wa nada'ul amal, dan kita meninggalkan amal. Kalau begitu kita cukup menerima catatan itu. Nggak perlu beramal lagi. Karena sudah ditentukan tempatnya. Ya. Jadi kalau sudah ditentukan, buat apa kita beramal? Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian menjawab, amma ahlu sa'adah fayasiruna li'amali ahli sa'adah. Adapun ahli penduduk orang yang bahagia, ahlu sa'adah, maka dia akan yasirun, melakukan tindakan sirah, ya. Melakukan tindakan, mana asalnya sih berjalan. Maka dia akan berjalan, berbuat li'amali ahli sa'adah sesuai dengan amal yang bahagia. Jadi kalau seseorang ditentukan bahagia, maka di dunianya dia akan berbuat seperti perbuatan ahli surga. Jadi kalau sudah ditentukan, pasti orangnya juga sama, akan berbuat baik, menjadi orang baik. Nah inilah yang kita nggak ngerti ya, rahasia Allah. Wa amma ahlus syaqawah, adapun orang yang celaka, ahli yang celaka, fayasiruna, maka dia akan berbuat, melakukan perbuatan li'amali ahli syaqawah sesuai dengan orang yang celaka. Jadi orang celaka atau bahagia itu sudah ditentukan. Sahabat bertanya, kalau begitu cukup buat kita percaya dan tidak perlu beramal. Apa begitu? Sebab pengertian mereka beramal sebanyak apapun kalau sudah ditentukan neraka ya buat apa gitu? Capek-capek. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, kalau orang ditentukan menjadi penduduk surga, pasti dia waktu hidup di dunia juga kelakuannya kelakuan penduduk surga. Jadi, kalau orang ditentukan celaka, maka perbuatannya juga perbuatan orang celaka. Nah, begitu katanya, ya, sabda Rasulullah. Jadi, rupanya baik buruknya orang di dunia ini menjadi indikator, menjadi tanda kelak dia bahagia atau celaka. Ya, itu ya. Jadi itu merupakan fadlullah. Fadlun minallah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang di hadis yang lain disebutkan, kalau orang sudah ditentukan menjadi ahli surga meskipun perbuatan sehari-harinya jahat, ya, nanti mendekati ajalnya dia berubah menjadi orang baik. Katanya begitu. Kalau ditentukan ahli surga. Sebaliknya, kalau orang ditentukan sebagai ahli neraka, walaupun terlihat baik, nanti di ujungnya yang jadi patokan ujungnya. Di akhir hayatnya, tiba-tiba dia bisa manuver menjadi orang jahat. Satu saat Rasulullah disampaikan oleh sahabat, ada seorang sahabat Rasulullah itu yang rajin ikut kegiatan Rasulullah, sehingga orang berbangga, wah ini pasti di surganya nyaman sekali orang ini. Tapi Rasulullah malah memberikan penilaian lain, huwa finnar, dia di neraka. Maka sahabat-sahabat lainnya kaget, ya, karena Rasulullah memang diberitahu masa depan. Nah, beberapa ikhwan kita keberatan kalau Rasulullah dijuluki peramal. Sebab Rasulullah bisa meramal. Jangan pakai kata meramal, nanti kesannya dukun. Beliau diberi pengetahuan masa depan. Jangkauannya, kalau kita ini kan jangankan masa depan, besok apa yang kita lakukan kita tidak tahu. Rasulullah juga sama, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bukan 5 indera, mungkin lebih, karena beliau bisa melihat gerak-gerik orang yang menjadi makmum. Beliau tahu orang itu ngomong apa enggak, itu tahu di belakang. Kalau kita kan nggak tahu. Wong kadang-kadang ngelihat aja nggak tahu kita, apalagi di belakang. Ya, karena matanya udah minus. Ini di depannya pakai kacamata. Rasulullah nggak pernah terlihat pakai kacamata sampai akhir hayat.
Atau memang belum ada, nggak tahu. Jangankan kita jauh, tapi kalau ngelihat yang gambarnya Soekarno-Hatta mah biar jauh kelihatan. Nah, kita begitu. Kita lanjutkan. Jadi inilah fadlun minallah. Jadi orang masuk surga itu bukan karena amal, tapi anugerah Allah. Kemarin sudah disampaikan ya bahwa kita diberi takdir. Umat Islam menerima Quran ini ada 3. Pertama, zalimun li nafsih. Zalim terhadap dirinya. Itu yang kewajibannya kurang. Minus. Nah, nanti dibersihkan ya di Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Sampai kinclong baru masuk surga. Ada lagi yang muqtasid, yang menengah, menjalankan hanya kewajiban saja. Puasa hanya Ramadan saja. Salat 5 waktu saja. Nggak ada duha, nggak ada salat malam, tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah, dan lain sebagainya. Dia tidak mau, pokoknya yang wajib-wajib saja. Nah, orang-orang ini ya pas-pasan. Ya. Ngepas gitu. Tapi ada juga yang sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah ini, bagi orang yang sabiqun bil khairat, masuk surganya boleh milih. Silakan pilih. Kalau yang muqtasid standar. Kalau yang zalimun nafsi, waiting list. Nunggu. Ya, nunggu lama. Nah, itu baru. Fa'amma dalam surat Al-Lail ayat 5-10, fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ayat ini sebenarnya menerangkan way out, solusi buat kita. Kalau kita ingin gampang apa ingin susah? Kalau kepengen dimudahkan oleh Allah, kuncinya ini ayat yang pertama. Fa amma man a'ta, adapun orang yang memberi. A'ta itu fi'il madhi, sudah memberi. Memberi dulu. Yang diberi apa? Ya apa saja yang kalau Anda ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Kalau Anda ingin gampang, mudahkan orang lain. Itu kuncinya. Ya. Adapun yang sudah memberi, tapi memberinya itu bukan sembarang memberi, itu lahir dari motivasi, niat ittaqo, bertakwa. Ittaqo ini adalah kesadaran yang mendalam akan hadirnya Allah. Jadi dia memberi itu karena dorongan takwa pada Allah. Wasaddaqo bil husna, dan dia percaya kepada al-husna. Husna ini kebaikan. Ada lagi nanti disebut waziyadah. Bagi orang-orang tertentu nanti dapat bonus, bukan sekedar mendapat husna kebaikan, tapi dapat bonus. Bonusnya itu apa? An-nazar ila wajhillahil karim. Akan diberi kesempatan melihat wajah Allah. Ya, menurut manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, kelak kita ahlu ibadah akan diberi kesempatan melihat wajah Allah, dan itu nikmat yang tertinggi yang diperoleh oleh ahli surga. Ya, ahli surga satu saat diberi pengumuman, hari ini kita akan ada jadwal. Ahli surga kemudian menjawab, jadwal apa lagi? Tanpa jadwal baru pun kami sudah betah. Kami sudah nyaman. Ada jadwal apa lagi? Nggak ditambah juga nggak apa-apa. Semua udah enak. Nggak ada komplain. Tidak, jadwal kali ini lebih dari yang lain. Apa itu? Melihat wajah Allah. Maka itu udah ada dalam surat Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah pada hari itu, wajah-wajah pada hari itu nadhirah, berseri-seri, sumringah, cerah.
ila rabbiha nadhirah, melihat Tuhannya. Yang nadhirah pertama pakai dot, nadhirah kedua pakai dha. Kalau dot namanya sumringah, cerah. Kalau pakai dha artinya melihat. Nah, barang siapa yang ingin di surganya cerah, maka cerahkanlah orang lain. Ya, jadi kalau kita bisa, kita ini punya bahasa nabinya itu mukjizat. Bahasa nabinya mukjizat, tapi kan kita bukan nabi, jadi bukan mukjizat. Karomah. Kalau orang dekat sama kita tadinya merengut jadi cerah, bisa nggak begitu? Lah boro-boro mencerahkan orang, kita aja perangat perengut. Ya. Jadi itu yang paling murah, sedekah paling murah. Kalau kita sedekah uang, kadang-kadang dompetnya ketinggalan lah. Aduh, mau sedekah ketinggalan. Tapi kalau senyum pada orang, nggak mungkin ketinggalan wajahnya. Nempel terus. Apalagi sekarang sudah boleh buka masker. Terlihat gantengnya. Ya kan? Nah, nggak nyangka saya ternyata jelek. Nah, saudara, itu. Mungkin itu amal kedua paling murah. Amal pertama paling murah itu niat. Karena nggak ketahuan orang. Ya, kalau kita sudah niat, lalu tidak terjadi, ya Allah sudah catat. Contohnya kita sudah mendaftarkan haji, tapi haji kan nggak bisa berangkat semau kita. Nah, kita disuruh nunggu, belum sampai terjadi, kita sudah dipanggil Allah. Nah, itu kan sudah niat. Ya, sudah setor, itu namanya niat. Tapi kalau belum setor, ya bagaimana mau berangkat? Berarti nggak ada niat. Nah, tanda-tandanya haji itu wajib untuk orang komplek. Rumahnya sudah lunas, ya, mobil sudah lunas, kendaraan sudah lunas. Itu sudah wajib haji karena satu mobil udah bisa buat haji. Masa punya mobil nggak berangkat haji? Kalau itu masih bandel juga, nanti tunggulah hukuman dari Allah. Ya, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak butuh kita. Sudah dipanggil nggak mau. Nah, sampai di sana labbaik wa sa'daik, saya datang ya Allah, saya datang. Ya, karena sudah dipanggil kita. Jadi walaupun berat kita harus daftarkan. Nah, kita lanjutkan. Sebaliknya, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan. Nah, bagi orang yang pengen mudah, menurut di sini ya, tipsnya itu satu, memberi, bertakwa, serta percaya. Percaya pada balasan. Tapi ini Allah latifun, Allah maha halus, nggak bisa instan. Ya, kita bekerja, kita beramal langsung dibalas, tidak bisa. Lama, butuh waktu panjang. Sebaliknya, wa amma man bakhila, adapun orang yang bakhil. Bakhil ada kata syuh. Syuh itu lebih parah daripada bakhil. Syuh itu pelit, tapi kalau bahasa sini pelit melitet. Pelit melitet. Ya. Jadi bukan masalah uang saja, apa saja. Memberi petunjuk pada orang juga pelit. Ya, pelit senyum, pelit memberi bantuan, solidaritasnya tidak ada, itu syuhun. Tapi kalau mengerucut pelit dalam urusan harta namanya bakhil. Bakhil itu spesial urusan harta. Maka di sini wa amma man bakhil, adapun orang yang bakhil, wastaghna, dan dia merasa cukup, sudah kaya, ya, tidak butuh orang lain. Nah, kecenderungan orang itu akan tiran, akan menjadi orang yang melampaui batas. Dalam ayat Quran ada fa'amal insan. Apa itu? Fa'amal insan idza Surat Iqra, surat Al-Alaq. Alladzi khalaqal insan kalla innal insan la yatgha. Tidak, manusia itu cenderung melampaui batas
an ra'ahu istaghna. Saat dia melihat dirinya sudah cukup, nggak butuh orang lain. Saya nggak akan miskin 7 turunan. Nah itu mulai dia sombong. Nah, ketika dia sombong itu cenderung melampaui batas karena semua bisa dibeli. Dia merasa semua bisa diselesaikan dengan harta. Ya. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan al husna. Mendustakan pahala dari Allah. Fasanu yassiruhu lil usra, maka kami akan buat dia sulit. Nah, jadi kalau kita mau gampang tadi, ya, memberi, bertakwa, percaya. Wa min adabi dzalika tadzkirun nas indal kubur. Adab kita memberi nasihat terhadap orang yang berkunjung di kuburan, ya, mengingatkan. Wadafil amwat bil mawaid, serta mengubur mayat-mayat dengan mawaid, beberapa nasihat-nasihat. Allati talinu qulubahum, yang melunakkan hati pengunjung. Nah, kita memberikan nasihat. Wa taraghihum fil khair, serta mengimbau mereka untuk berbuat kebaikan. Ya, kita kan punya modal yang paling mahal, yaitu umur. Semakin hari umur kita semakin berkurang, terus nggak kerasa, itu kan? Tidak terasa. Kita hidup di komplek ini udah puluhan tahun, hampir setengah abad. Udah betul-betul profesor. Udah menjadi suhu-suhu. Ya, kalau dulu di awal kita masuk ke sini, speaker berbunyi, wah, akan ada ekah di sana, di sini, RT 1, RT 2, RT 3. Nanti setelah berapa puluh tahun, speakernya bunyi lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Nanti giliran RT. RT sana, RT sini. Karena masuknya rata-rata sebaya, ya. Udah kelihatan berwarna. Rambutnya berwarna. Nah, kita diingatkan ini bahwa pada akhirnya siapapun akan sampai pada titik ajal, yaitu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan menghadapi kematian. Wa hadzal mauqif inda dafil mayit. Posisi ini saat penguburan, yakunu muslim mutaqabbilan mau'idha khaifan wajilan minal maut wa yusyahid. Jadi seakan-akan kita juga akan menghadapi seperti orang yang dikubur. Itulah tujuan dari ziarah. Ya, ziarah itu mengingatkan kita bahwa kelak kita akan seperti mereka. Ada kata-kata begini. Antum lana salaf wa nahnu lakum tubba' wa inna insyaallah bikum lahiqun. Artinya Anda itu salaf. Anda itu senior kami. Wa nahnu lakum tubba. Kami ini adalah junior. Ya. Wa nahnu lakum lahiqun. Dan insyaallah kami akan menyusul. Nah, cuma beda waktu aja. Sampean udah duluan, kami belakangan. Nanti kami nyusul. Itu maknanya. Wa min adabihi, adab kita dalam mengunjungi kuburan, ayak udad da'i. Si penyerunya itu duduk. Wa yaqudan nas, serta orang-orang yang sekelilingnya juga duduk. Jadi jangan berdiri, tapi ya itu duduk tuh pegel. Bisa ini kram, bisa kesemutan. Ya, apalagi harusnya duduk ini ada bangkunya, ya. Harusnya dibawain bangku. Jadi kalau duduk nongkrong ini lama-lama ya juga. Namanya yang duduk ya udah tua-tua. Nggak bisa lama. Listimail mau'idha, untuk mendengarkan nasihat. Wa antasyaghila da'watu al-Qur'anil Karim. Dan tastamila, isi dari nasihat itu adalah dipetik dari ayat-ayat Quran.
fayatlu alaihim minhu ma tayassara. Bacakanlah pada mereka yang muda mimma yaraqiqul qalb, yang bisa menyentuh hati, melembutkan hati. Wa yunasibul maqam, dan yang sesuai dengan makam tempat itu. Jadi nasihat-nasihat tentang kematian, karena kematian itu jadi menurut surat At-Takatsur untuk meluruskan kita supaya jadi manusia itu nggak bengkok, maka ada 3 tipsnya. Ya, menurut surat At-Takatsur, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Takatsur, alhaqumut takatsur. Kamu sudah dilalaikan oleh sikap takasur. Takasur itu pewakeh-wakeh kalau bahasa Inggrisnya. Pewakeh-wakeh. Jadi kepengen banyak koleksi. Pengen lagi. Apa saja dikoleksi. Kadang-kadang mengoleksi sesuatu nggak dipakai. Bukan untuk dipakai, seneng aja gitu. Ya, dipajang, dipamerkan, hanya untuk pamer, bukan untuk manfaat, bukan. Nah, itulah yang dikritik oleh Allah. Ya. Hatta zurtumul maqabir. Nah, untuk menghindar kita dari sikap at-takatsur, pertama kita hatta zurtumul maqabir. Harus ingat bahwa kita kelak akan masuk kubur. Di titik tertentu, sebahasa persilatannya, sesakti apapun Anda akan mati. Kita belum kaya sekaya Qarun, belum berkuasa sekuasa Fir'aun. Fir'aun juga mati. Qarun juga mati. Fir'aun matinya tenggelam. Qarun matinya dikubur hidup-hidup. Fa khasafna bihi wa bidaril ard. Kami benamkan Qarun bersama hartanya. Jadi belum waktunya mati. Ya sudah waktunya sih, tapi matinya sih kayaknya tidak natural gitu ya. Sakit dulu, udah tua gitu, tidak. Dikubur bersama hartanya. Maka sekarang disebut harta Qarun. Fa khasafna bihi wa bidaril ard. Tapi menarik, beda dengan Fir'aun. Kalau Qarun ini orang beriman. Kalau Qarun jelas kafir. Qarunnya orang beriman. Bahkan bukan sekedar beriman, beliau itu saudara sepupu Nabi Musa. Sepupunya Nabi Musa. Oleh Ibnu Katsir disebut beliau al-munawwar, orang yang bercahaya. Karena kalau membaca Taurat itu sangat merdu. Tapi satu yang beliau tidak sabar, kemiskinan. Ditakdirkan miskin, menjadi ahli ibadah yang miskin, sehingga beliau datang pada Nabi Musa minta ya didoakan kepada Allah agar berubah nasibnya. Nabi Musa memberi nasihat, miskin bersyukur itu qanaah ya, lebih baik daripada Anda diberi kekayaan tapi kufur. Nah, Qarun mencoba meyakinkan Nabi Musa, saya dalam kondisi kekurangan begini aja bersyukur, apalagi kaya. Wah, pasti saya lebih anu lagi, kata dia. Tapi ternyata begitu. Setelah kekayaannya memuncak, dinasehati, beliau berkata, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan sombong wahai Qarun. Allah tidak menyukai orang yang sombong. Dia jawab, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya apa yang aku diberi ini adalah karena ilmuku. Innama utituhu. Sesungguhnya apa yang aku diberi, ya, min ilmin indi. Dari ilmuku. Ala ilmin indi. Di atas ilmuku. Jadi berkat ilmuku lah. Jadi dia meniadakan peranan Allah. Nah, sehingga itulah fa khasafna bihi wa bidaril ard. Sampai orang-orang ngiri. Waduh, kata orang sini mandane kayak Fir'aun, kayak Qarun ya. Jadi bisa begini, bisa nyumbang, bisa apa. Tapi setelah Qarun binasa, waduh, ting bating. Untung aja saya nggak seperti dia. Berbalik. Katanya begitu. Ya, ini menurut cerita Quran. Itulah Qarun. Nah, semua kisah-kisah ini yang Allah sampaikan dalam Quran menjadi pelajaran buat kita, ya. Bahwa kenapa Allah
memberikan kepada kita Bismillahirrahmanirrahim. Ada Rahman dan Rahim. Rahman itu rahmat dalam bentuk ilmu. Untuk mendapat rahmatnya Allah dalam bentuk Rahman, harus ada ilmu. Karena itu Allah Rahman ini bisa diartikan yang maha kasih tanpa pilih kasih. Siapa saja yang berusaha di dunia ini sesuai dengan ilmunya akan Allah beri. Bahkan kadang-kadang orang Islam kalah. Ya, kita jualan nggak laku. Orang yang non Muslim malah laku karena dia tahu ilmunya, dia punya koneksi, dia punya kejujuran, dia punya amanah. Kita tidak. Sehingga lazim kita dengar premen arep sugih keringet wis tekang ning silit-silit terus sugi-sugi. Enggak kaya-kaya. Nah, sementara kita ingin mendapatkan rahmat dalam bentuk rahimnya Allah, itu harus dengan iman. Sehingga Allah menyatakan wa kana bil mu'minin rahima. Dan Allah terhadap orang mukmin rahim. Di akhirat nanti tidak akan ada artinya. Dunia itu tidak ada artinya. Maka itu disebut qalil. Disebut qalil jika dibandingkan dengan akhirat. Tapi kalau dibandingkan dengan dunia ya besar harta itu. Ya, jadi singkatnya untuk bisa mendapatkan Rahman dan Rahim secara sempurna, kita harus padukan ilmu dengan iman. Ilmunya ada, imannya ada. Ilmu tanpa iman akan berperilaku merusak, destroy. Itulah yang dipunyai oleh orang-orang kafir. Ketika dia pinter, ya, dia buat senjata, diperjualbelikan, dia hantem, dia adu orang bangsa-bangsa supaya perang. Supaya produksi senjatanya laku. Dia teror, dia buat provokasi, dia buat diadu sana-sini, sana-sini. Itulah orang yang kaya, tapi tidak berilmu. Dia permainkan minyak, ya, minyak goreng digoreng, sehingga rakyat tidak mampu menjangkaunya. Sebaliknya, orang yang beriman tapi tidak berilmu lumpuh, dia tidak mampu berbuat banyak. Ya, kalau mendapat nasib yang kurang baik, berdoa terus. Nggak berusaha, berdoa terus. Aduh, premen. Panas, luar biasa, ya berdoa terus. Paling-paling pakai ilir. Nah, dengan ilmu itulah manusia menciptakan AC, jadi adem. Jangan pakai kipas, ketinggalan zaman. Ya, kalau yang beriman saja tanpa ada ilmu, dia akan lumpuh. Hanya bisa ngomong dan berdoa saja. Yang punya ilmu tanpa iman, dia akan cenderung merusak, nipu orang. Hatinya tidak damai. Ya. Nah, ini makanya kita ingin menjemput rahmat Allah dalam bentuk Rahman dan Rahim itu harus dilengkapi dengan ilmu dan iman. Nah, ini sepertinya orang Islam kadang-kadang nggak ketemu. Ketika ada orang Islam pinter, agamanya kurang. Ketika agamanya bagus, nggak ada ilmunya. Ini jadi nggak ketemu. Tapi orang Islam yang beriman dan berilmu, ini jarang. Beriman dan berilmu jarang. Seperti yang kemarin saya sampaikan, ada guru besar UI melakukan penelitian. Meneliti ke negara-negara yang warga negaranya itu usianya panjang. Yang usianya panjang, diteliti. Hasilnya sama dengan yang dinasihati oleh Rasulullah SAW. Jadi bagaimana rahasia umur panjang? Saya beritahu sebagian yang saya ingat. Salah satunya, kita harus punya perilaku setelah menginjak usia lansia ini, perilaku bergerak, melakukan gerak, jangan terlalu banyak diem. Rasulullah sudah beri petunjuk, kalau ke masjid jalan kaki. Jadi awet hidup Anda. Ya, syukurilah sendi-sendi Anda dengan sholat duha. Sendi-sendi kita sehat, ditekuk ngalor ngidul bisa, kanan kiri masih bisa.
Itu syukur kita dengan sholat duha. Nah, kemudian kita harus punya hobi bekerja di rumah. Jadi kita hobi pekerjaan di rumah. Tuh, itu rahasia awet muda. Dan 80% umur panjang ditentukan oleh sikap kita. Nah, sikap apa? Positive thinking. Nah, gitu katanya, positive thinking. Nah, ini sudah diajarkan oleh ajaran Islam, jangan suudzon. Ya. Malah haram kan? Nah, inna ba'da dzanni ismun. Rasulullah mengatakan sebagian dari prasangka itu dosa. Itu sudah disampaikan. Jadi mestinya orang ya kita tidak bermasalah. Kenapa? Nah, tapi bangsa-bangsa yang maju itu tidak sedikit juga yang bunuh diri. Itu karena apa? Tidak dibungkus oleh tawakal. Dalam Islam ini ada ajaran tawakal. Walaupun kita sudah berusaha, jangan memastikan berhasil. Sebab keberhasilan itu di tangan Allah. Kita hanya berusaha saja. Contohnya kita sakit, disuruh berobat. Kita tidak boleh memastikan kalau saya berobat pasti sembuh. Sebab kesembuhan itu adalah wilayah Allah. Maka kita minta kepada Allah. Minta kesembuhan pada Allah, minta obat pada dokter. Jangan terbalik. Pak dokter sembuhkan saya. Itu salah alamat. Ya Allah, beri obat saya. Salah. Minta obat ke dokter. Apa yang bagus, ya, beli di apotek. Tapi minta kesembuhan pada Allah. Nah, itu yang benar. Nah, karena kita lihat di negara-negara muslim jarang terjadi bunuh diri karena ini ada ajaran tawakal. Pengaruh ajaran tawakal. Kita punya keyakinan menghabisi atau bunuh diri itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi di negara-negara maju, animo bunuh diri besar, sehingga pemerintah sampai mengatur jadwal. Jadwal bunuh diri itu ada jadwalnya. Dan tempatnya ditentukan. Nggak sembarang tempat. Ya, biasanya yang banyak dipilih itu adalah stasiun, lintasan kereta. Jadi bunuh diri dengan menabrakkan diri ke kereta. Nah, itu kasih tempat, ada jadwalnya, selanjutnya jam 9 sampai jam 10. Di situ sudah disediakan ambulannya, ya, sudah disediakan dokternya, dan tentu surat kematiannya, RT RW, belangkonya, kan ada akte kematian. Nah, itu sudah lengkap. Tapi kalau jadwalnya sudah tutup sampai jam 10, wah telat, besok. Harus nunggu besok. Nah itu, sampai segitunya. Nah, ya, di negara-negara maju. Kalau kita orang Indonesia, utangnya banyak, awet, dia nggak mau bunuh diri. Karena dia yakin bunuh diri tidak menyelesaikan masalah. Buat apa bunuh diri? Nah ini ya, kita lanjutkan. Jadi disuruhnya kita ini kalau di kuburan itu duduk katanya. Nah, duduk di sini. Tapi kalau duduk itu tadi, kalau terlalu lama ya kesemutan. Wa minal adab al-istima'il mau'izah lima kana sahabat radhiyallahu an yastamilu haitsu qala fil hadis wa jalasu haulahu. Mereka pun duduk di sekeliling Rasulullah. Ya, dalam hadis sampai dikatakan ka'anna ala rusim thair, seakan-akan di kepala mereka ada burung. Apa maksudnya nih? Seakan-akan di kepala mereka ada burung. Apa maksudnya? Selalu menggunakan makna kiasan, artinya mereka sampai nggak bergerak. Ya burung kalau di sini kan dianggapnya patung kan, jadi dia nemplok di sini. Kalau dia tahu bergerak pasti kan sampai segitunya mereka mematung mendengarkan ceramah Rasulullah, nasihat kematian. Fahadzal majlis mahibun. Nah, majlis ini sangat menggetarkan. Tapi kita memang kita bangsa yang paling berani lah. Karena kenapa katanya itu orang Indonesia nggak maju, suatu negara nggak maju karena nggak punya ketakutan. Kita nggak takut, bahkan terhadap Tuhan pun berani kita. Katanya Korea Selatan itu takut, makanya dia maju. Takut dibom sama Korea Utara, jadi dia memperbaiki diri.
Israel takut karena dia dikitari oleh negara-negara Islam. Takut mereka ngamuk kalah nantinya. Ya. Nah, negara-negara yang takut ini rata-rata penduduknya maju. Indonesia mundur. Kenapa? Jangankan sama negara, sama Tuhan aja nggak takut. Gitu. Malah diejek Tuhannya. Ya, banyak yang ngejek. Itu makanya kita nggak maju. Jadi kalau kita takut akan neraka paling tidak kan, ittaqun nar, walau bisyakki tamrah. Takutlah neraka walaupun dengan satu butir korma. Bisyakki tamrah. Rasulullah itu menyatakan itu. Kita ada ketakutan. Amma ayyaku wal qaim yaktubu indal qabri fa hadza laisa min hudyan nubuwah wa laisa minas sunnah. Adapun kalau berdiri khutbah ya, khutbah di kuburan sambil berdiri itu tidak ada sunnahnya. Wah, ini kita harus perbaiki. Yaitu paling tidak ada bangkunya. Bangku yang bisa dilipat kan ada tuh. Yang biasa buat outdoor, dibawa-bawa kan, di pantai, kadang-kadang dipakai di bus. Orang naik bus bawa gituan, kursi lipat. Nanti kalau dia temui nggak ada bangku, dia buka sendiri. Ya itu yang dilipat tuh. Ya. Jadi harusnya begitu, megapon siapin. Jadi satu paket, karena ini peminatnya semakin banyak nih. Ya, yang antri ke kuburan. Fahadza laisa min hudyan nubuwah wa laisa minas wa minal adab an takun mau'idzah qabla dafni wa hum yahfiruna qabra. Sunnahnya sebelum dikubur katanya. Mereka sedang menggali kuburan. Sunnahnya kalau kita kan sudah dikubur ya. Sudah dikubur, nah, baru memberi nasihat. Bagusnya ini sebelum dikubur, lagi digali. Nah, kalau digali kita belum nyampe ke sono malah ya. Terus adab lainnya adalah Allah yatahadan nasu inda dafnil amwat bi umurid dunya. Sebaiknya yang audien, yang pengunjungnya itu jangan ngobrol. Ya, jadi jangan si penceramah itu ngomong sendiri, yang lainnya bicara lain gitu kan. Nah, jadi masing-masing harus satu suara saja. Tidak boleh kita saudara ada imam lagi bersuara tuh gitu. Sami Allahu liman, kita juga sami Allah, Rabbana lakal hamdu. Malah kadang-kadang mengomando imam, witir telung rakaat. Jadi disuruh, saking keselnya, udah panas, witir. Tapi bukan imam. Sekarang, saudara, kalau imam tidak witir sekalipun, kita harus ikut. Imam bangun lagi untuk terawih, ikut terus sampai selesai, pegel-pegel. Sebenarnya harusnya begitu. Karena itu kita sudah menentukan si A itu jadi imam kita. Jadi silakan. Ya, karena sebenarnya terawih itu nggak ada rokaatnya, sepegele. Sebenarnya, cuma kalau kita rencanakan 4 rakaat kan malu-malu ini. Tahun ini 4 rakaat contohnya. Diganti dengan bacaan yang panjang. Durasinya sama dengan 8 rakaat. Nanti terdengar orang kan nggak enak. Tapi sebenarnya sah-sah saja 4 rakaat itu. Nanti sisanya saudara sendiri di rumah. Ya, tapi itu malu-malu jadi minimal 8 lah. Tapi kalau mau nambah, imamnya mau nambah ya silakan sebenarnya. Cuma kan kita udah kesepakatan, udah ada rencana 8 rakaat akan selesai jam sekian. Setelah jam sekian saya mau ini. Ya ini. Jadi yang sudah ada di otak kita itu kita berontak. Kalau sahabat kan nggak pernah uji-ujian bahasanya. Ya, bukti bahwa sahabat nggak pernah uji-ujian itu terawih yang asli di dunia ini cuma 3 malam. Dilakukan oleh sahabat bersama Rasulullah seumur hidup cuma 3 malam. Tapi 3 malam itu sahabat tidak berhasil menghitung berapa rakaatnya. Inilah yang menjadi khilafiyah di antara kita. Ada yang 20, yang 8. Yang asli nggak pernah tercatat berapa rakaat. Coba Anda lihat 8 rakaat. Dari siapa? Dari Aisyah. Aku tidak pernah melihat. Padahal Aisyah nggak ikut sholat tarawih waktu yang 3 itu.
Yang 20 itu mungkin contoh dari Umar bin Khattab ketika, wah, kok ini sholatnya sendiri-sendiri, nggak bagus ini, menunjukkan adanya ketidaksatuan, tidak seragam. Ayo, masing-masing. Dan itu dipimpin oleh Umar bin Khattab menurut catatan 20 rakaat. Jadi kita nggak usah maido, yang mau 20 silahkan. Tapi kan mereka melakukannya itu dengan cepat, buru-buru gitu. Ya, buru-buru, jadi kesannya tidak baik. Kalau kita, bagaimana kalau yang biasa saja 20? Waduh, kepegelan. Jadi sebenarnya sama-sama dua-duanya nggak nyunah. Jadi udah impas, jangan maido. Saya juga nggak nyunah, Anda juga nggak nyunah. Kalau mau yang sunnah, 20 itu dibacanya pelan. Biasa. Ya, mungkin 1 juz, satu malam itu 1 juz. Kuat nggak? Ya, orang yang niat mah kuat insya Allah. Kan? Paling lama kan cuma 30 malam, paling lama. Nah, kita kan diberi setahun itu 300 lebih. Udah berapa kali lipat itu? Kurang dari 10%, 1/12. Masa nggak bisa? Nah, tapi ternyata kita nggak bisa. Ya, mudah-mudahan diampuni ya. Jadi sama-sama tidak ideal, kita ini harus sadar, saudara. Jangan mentang-mentang, weh, saya yang paling tepat dengan Rasulullah. Yang 8 pun ada yang 4, ada yang 2. Mau 4, 4, 3, 2, 2, 2, 2. Terserah. Bagaimana? Saya mah tergantung keputusan. Sini putusannya 2-2. Muhammadiyah 4. Ada model lain nggak? Nggak ada. Nggak ada. Terawih, ininya gimana? Nah, di sini juga masih selalu itu berulang-ulang. Sudah ngimamin, selalu disebut sudah ngimamin nih. Hari ini yang jadi imam sholat isya kan tadi udah. Masih diomong juga. Orang juga udah tahu. Sebaiknya dibacanya sebelum sholat kalau begitu. Pada malam hari ini ya, kita berbahagia sekali karena sholat isya kita dan sholat tarawih kita akan dipimpin oleh Ustadz A. Nah, itu kan jadi dia tahu, oh iya, sudah sholat, sudah tahu lah, nggak dikasih tahu, ya udah tahu. Nah itu, makanya di tempat lain ada yang sebelum sholat. Jadi kalau saya diundang ngimamin, saya tanya, gimana ceramahnya kapan? Ini mau dia lah. Itu jadi kita nggak buat masalah gitu. Maunya apa? Mau habis witir, nggak apa-apa. Witirnya berapa? 3. 3-nya berapa? Sekaligus Pak. Oh ya boleh. Takutnya kan 2 ditambah 1. Katanya 3. Ya benar sih, 2 tambah 1 3. Itu menurut hitunganmu gitu. Tapi kalau witir menurut Rasulullah 1, 3, 5, 7. Ya mau dia lah, dia ngitungnya 3 sama dengan 1 tambah 2, bagaimana? Ya kan? Ya kan? 3 ditambah 0 ya 3 gitu. 2 tambah 1 ya 3. Ya udah. Aja bibit-bibit. Nah, jadi jangan ribut lah. Ternyata begitu menurut keputusan Syekh Utsaimin, Abdullah bin Bas, ya. Terus Saleh Fauzan, bahwa rakaat tarawih itu setelah diperiksa tidak ada yang berdasar Rasulullah. Jadi nggak ada hitungan. Itu yang benar. Buktinya 3 malam yang diikuti oleh sahabat itu nggak pernah terhitung karena sahabat itu orang uji-ujian. Kalau kita kan rajin ngitung, ya. Jadi kita pas, nggak boleh lebih. Witir. Saya geli, si imam yang baru diatur. Aduh. Demikianlah hadirin. Nah, jadi kita harus ingat pada akhirnya yang juga perlu kita tidak boleh lupakan, ayastaghfirul lil mayyit. Kita harus istighfar untuk jenazah, ya, mayit. Kemudian kita waktu berdiri sejenak sebelum pulang itu Allahumma tsabbithu 3 kali. Ya Allah, teguhkanlah dia di atas keimanan.
Karena setelah kita pergi, malaikat akan datang untuk menanyai dia. Nah, ya. Kita mohon pada Allah, semoga almarhum atau almarhumah ini bisa menjawab pertanyaan malaikat dengan lancar. Itulah awal dia masuk di akhirat ya. Nah, kalau sudah lancar, kesananya lebih lancar lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan beberapa menit lagi. Hadis yang ke berapa ini? Ke-6 ya? Ya ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri qal sami'tu Rasulullah yaqul. Dari Abi Sa'id Khudri. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi. Rubahlah. Jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala berubah. Jangan begitu-begitu terus. Perubahan itu dimulai dari tidak baik menjadi baik, baik menjadi lebih baik menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, sampai terbaik, husnul khatimah. Tujuannya begitu. Kalau kita tidak lebih baik, berarti tidak ada peningkatan. Nah, peningkatan inilah disebut dengan syukur. Jadi kalau kita tidak meningkat, berarti tidak syukur. Karena itu syukur itu wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ada kaitan dengan penambahan. Jika kamu bersyukur, aku akan tambah. Pasti meningkat, ada peningkatan kebaikannya. Wala in kafartum, namun jika kamu kufur, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Fa illam yastati, maka jika tidak mampu dengan tangan, fa bilisani, maka dengan lisan. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau tidak mampu maka dengan kalbunya. Wa dzalika adaful iman. Itulah dhaif-dhaifnya iman, lemah-lemahnya iman. Hadis dirawikan oleh Muslim. Apa kandungan hadis ini? Kesimpulan dari hadis ini. Pertama, anna nabiyya wajjaha jamil umat idza ra'at munkaran ayyaghayyiru wa hadza ala maratib kama jaa fil hadis. Nabi menyampaikan kepada seluruh umatnya agar jika melihat kemungkaran, robahlah sebisa Anda. Sesuai dengan kemampuan kita. Rubahlah menjadi kebaikan. Yang disebut mungkar adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu mungkar namanya. Nah, yang kedua, syarat-syarat untuk mengubah kemungkaran menjadi ma'ruf. Sebagai berikut. Ayakunal insan aliman bil ma'ruf wal mungkar. Dia tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Jangan keliru. Ya, jangan keliru. Contohnya, melihat dalam kondisi Ramadan ini, ya, di rest area dia melihat warung terbuka. Wah, dirazia sama dia. Hajar. Ya, contohnya gitu. Piring-piring ditendang-tendangin. Begitu interogasi, ternyata yang makan musafir. Kan boleh musafir berbuka. Ayat sendiri mengatakan, wa in kuntum marda aw ala safar fa iddatum min ayyamin ukhar. Malulah dia. Saya safar, Pak. Nah, ini kurang periksa. Ya. Musafir mau boleh makan di bulan Ramadan. Ya kenapa nggak bawa sendiri? Ya nggak semua. Masa bawa sendiri? Ya kan dia makan. Kelihatan makan dihancurin. Nah, jadi harus tanya dulu. Ya. Sebab ada orang-orang tertentu yang dibolehkan. Ya. Contohnya di kantin rumah sakit. Kan dia harus makan. Pasien-pasien harus makan. Yang kedua, ain tuqina an ahla rajul al mufailul munkar wala ta'khudhin nas bi tuhmah awil bidzan. Mendapat keyakinan bahwa orang yang dinasihati ya atau dirubah itu betul-betul pelakunya. Jadi jangan sampai salah tangkap. Bukan dia pelakunya, dia yang ditangkap. Ya, nah ini tidak benar. Jadi harus yakin betul, jangan sampai salah orang. Jadi singkatnya, ilmu kita harus miliki. Nah, kita harus punya
mengerti mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Dan itu detail-detailnya sangat banyak. Yang ketiga, Allah yuzalan mungkar bima huwa adzam. Saat mungkar itu dicegah, saat dia terlibat di situ, tidak akan menimbulkan kemungkaran lebih besar. Kalau dia merubah, setelah dia terjun ke situ, jangan sampai kemungkaran lebih besar. Contohnya gini, kalau ada orang yang berkuasa melakukan kemungkaran, itu harus dengan cara-cara yang santun. Kalau dia nggak terima, nanti dia buat lebih besar lagi. Nah, itu yang tidak baik. Ya, makanya kita harus teliti betul side effect-nya. Yang keempat, ayakun nahi anil mungkar qasidan islahal khalqi wa iqamata syar'ila. Niatnya harus benar, bukan karena ada kepentingan tertentu. Ya, jadi niatnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ayangkunal mungkar zahiran bi ghairi tajassus. Kemungkaran itu betul-betul nyata. Bukan karena dicari-cari. Ya, bukan dicari-cari, tapi betul-betul terlihat kasat mata. Jadi kalau baru menduga-duga orang mati ini jangan-jangan si dukun dia nih. Terus diusir. Padahal belum tentu. Nggak boleh dia. Nah itu, jadi itu kesimpulannya. Yang kedua, adalah buddha yakunal mungkaran bil ittifaq. Nah, kemungkaran yang betul-betul dicegah itu kemungkaran yang berdasarkan kesepakatan ulama. Kemungkaran yang disepakati ulama. Tidak boleh kemungkaran yang menjadi khilafiyah, tidak boleh. Yang ketiga, takmunu khuturatut tafrid fil amri. Takmunu khuturatul tafrid bil ma'ruf wa nahi munkar fi ayya'lafan nas al munkar wa yazulu an qulubihim bughduhu summa tantashiru wa yasri fihim wa yadil muslim wa yuhandamu sarhu. Jadi jangan sampai kita melampaui batas dalam beramar ma'ruf nahi anil munkar. Contohnya ada pelaku tadilah ya kemungkaran yang contohnya nenggak minuman keras. Nah, dia razia, semua fasilitasnya diambilin, ya, sampai ke kotak-kotak uang dibawa. Nah, itu kan nggak benar. Jadi ya itu aja yang mungkar, mungkin ditumpahin katanya. Jangan sampai semuanya dihancurin fasilitasnya. Nah, jangan begitu ya. Nah, ini tidak dibenarkan. Yang keempat, al-muta'ammil fi ahwali umam al-ghabira yajidu baqaha kana marhunan bi adai hadil amanah. Mengapa kita harus amar ma'ruf nahi anil munkar? Supaya Allah tidak menurunkan musibah. Nah, ini Allah sampaikan dalam surat 5 ayat 78-79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Jadi dilaknat Bani Israel lewat lisan Dawud ya, karena mereka tidak mencegah yang mungkar. Tidak berani ya. Nah, ini kalau didiamkan saja nanti akan terjadi lebih besar. Yang kelima, anal insan idza lam yastati ay yaghayyira bil yad wala bil lisan falyaghayyir bil qalbi. Wa dzalik bi karahatil munkar. Kalau kita tidak bisa lakukan dengan tangan maupun dengan lisan, maka robalah dengan perasaan. Jadi yang tadinya perasaan suka menjadi tidak suka. Yang tadinya simpati menjadi antipati dan begitu seterusnya. Yang tadinya cinta menjadi benci. Nah, inilah kemungkaran ya. Hal yakfi fil ingkar bil qalbi ay yajlisal insan. Tapi kalau kita berbuat mencegah yang mungkar, tidak boleh kita duduk-duduk dengan pelaku kemungkaran. Ya, tetap baik-baik gitu. Itu tidak boleh. Itu tanda kita tidak ada perubahan. Jadi artinya kalau kita mencegah yang mungkar, kita tidak ada perubahan, merubah nggak bisa, tapi kita masih berteman, ini praktis tidak ada perubahan. Ya, boro-boro mau perubahan dengan hati, hatinya pun nggak berubah, tetap berteman dengan dia. Ini sama sekali tidak ada perubahan. Nah ini tidak boleh. Berarti amanat dari sabda Rasulullah ini tidak dijalankan. Demikian.
akhir dari kajian kita pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Ya kita kan badal haji itu kalau udah wafat Pak, baru badal haji. Kalau kita masih hidup mah nggak boleh badal haji kan? Yang dimaksud badal haji untuk yang sudah wafat kan? Ya, yang sudah wafat tuh kalau bisa konteksnya itu ada hubungan darah. Kalau di zaman Rasulullah kan anaknya yang bertanya, ya Rasulullah, inna ummi nazarat, ibuku bernazar haji, tapi sebelum beliau berangkat, beliau wafat. Bolehkah saya melakukannya, menggantikannya? Lalu Rasulullah menjawab, bagaimana kalau ibu punya hutang, lalu kamu yang bayar? Lunas tidak hutang itu. Jadi konteksnya selalu anak dan orang tua. Kalau menurut penggalan hadis ya, selalu konteksnya anak dan orang tua. Ya tentu saja ya Rasulullah, kalau ibu saya hutang lalu saya bayar, pasti hutangnya akan lunas. Nah demikianlah hutang kepada Allah, lebih berhak untuk dilunasi. Itu kaitannya Pak. Jadi kalau anak sendiri yang haji, pasti akan ikhlas. Nah kita ini dihajikan sama orang, ya kita nggak bisa nuduh benar apa enggak ya. Tapi kalau menurut redaksi itu tidak pas. Gitu. Jadi 5 rukun Islam Pak, 5 rukun syahadat, sholat, zakat, haji, yang tidak bisa digantikan tentu syahadat, nggak bisa diwakilkan. Sholat tidak bisa diwakilkan. Zakat bisa. Ya, puasa bisa. Contohnya ibu kita haid atau saudara kita haid, nah, kemudian dia wafat. Pernah kan haid itu tidak bisa puasa kan? Lalu kita gantikan. Ya, hutangnya ya, kita puasain. Nah, kita terhubung kerabat, terhubung darah, bisa. Tapi kalau kaitan tidak ada darahnya, bisa apa enggak? Ini tidak ada contoh dari Rasulullah. Nah itu, makanya itu menjadi khilafiyah. Bisa apa enggak dibadalkan oleh orang lain? Sebab kalau sekarang haji itu 40 juta, kemarin kan mendekati 40 juta, badal haji 10 juta. Kalau menurut Nahu, nggak sesuai dengan mubdal dan mubdal minhunya. Yang digantikan nggak sesuai. Wong haji itu 40, kok ini cuma 10. Itu, nggak sesuai Pak. Nah, sehingga terbitlah tuduhan-tuduhan atau prasangka. Dihajiin apa ya enggak ya? La wallahu a'lam. Katanya sih nyuruh pelajar-pelajar kita yang di sana. Tapi syaratnya kan dia sudah harus haji. Dihajikan apa enggak? Benar-benar dihajikan apa enggak sama dia? Wallahu a'lam. Nah ini keabsahannya ini menjadi khilafiyah. Yang bagus sih ya, nah, kita anaknya yang sudah haji berangkat lagi, tapi nggak tahu boleh apa enggak ya. Kalau kita sudah haji, orang tua kita belum haji, lalu kita berangkat lagi, niatnya buat menghajikan orang tua kita, boleh apa enggak itu? Nggak tahu itu. Hah? Boleh? Nunggu lagi? Wah. Iya 10 tahun itu buat daftarnya, bukan buat berangkatnya kan? Iya. Nah itu yang jadi berat. Itu Pak. Nah Bapak coba tanyakan saja kepada yang membenarkan badal haji itu dalilnya mana. Coba aja tanya. Siapa tahu memang sahih. Kalau saya belum menemukan. Nantilah kita lihat fatwa-fatwa ya. Nah, kalau dibadalkan boleh nggak? Karena badal haji itu cuma 10 juta. Itu katanya sih pelajar-pelajar kita yang di sana, yang kuliah di sana. Dia kan sudah haji, ya dia tapi berarti satu orang cuma satu berarti ya? Satu orang cuma satu dong. Kalau wukuf masa bisa 10 orang, satu orang? Bisa nggak satu orang mewakil 10? Nggak bisa. Kan harus satu orang satu berarti. Nah itu Pak, nah, ini PR buat kita. Nah, tanya pada yang
menyelenggarakan ini KBIH. Dari mana dalilnya? Kalau tidak ada, kalau menurut guru saya dulu cerita itu nggak sesuai, karena haji itu 40, ini cuma 10 bayar. Harusnya bayar 40 lagi, kamu haji sana. Tak bayarin. Ya, badal haji buat orang tua saya. Tapi syaratnya bukan orang yang belum berangkat, sudah berangkat dulu baru boleh. Badal haji itu syaratnya sudah haji. Nah kayaknya pemerintah nggak ngasih ya. Pemerintah kayaknya nggak boleh ya. Kita membadalkan orang tua kita. Ya membadalkan kan nggak kentara itu mah, niat. Tapi dijadikan alasan, Pak saya mau daftar lagi buat orang tua saya. Itu kalau enggak daftar sekarang. Ya. Daftar berdua, jadi ada selisih gitu. Sebab selisih, mungkin selisih seminggu itu bisa setahun kali selisihnya. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Semoga Allah menambah wawasan dan Allah senantiasa menggandakan pahala majlis kita. Semoga kita juga ditakdirkan mendapat pahala Lailatul Qadar. Semoga Allah melindungi kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah senantiasa berkenan mencerahkan masa depan putra-putri kita, menjadikan mereka generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.